Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Bimbinglah hati kami ya Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini, supaya apa yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 27. Demikian sabda Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Tema renungan saat ini adalah di tengah badai kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah beberapa kali ikut naik mobil kakak saya di tengah hujan yang sangat deras. Dengan pandangan yang terbatas, kakak saya yang mengendarai mobil tersebut tidak hanya harus lebih fokus memperhatikan rute, tetapi juga memperhatikan supaya kendaraan tidak keluar dari badan jalan atau masuk ke lubang jalan. Ia pun harus memperhatikan agar tidak menabrak atau ditabrak kendaraan lain yang penglihatannya juga terbatas. Jika berkendara mobil di tengah hujan deras harus lebih berhati-hati, apalagi berlayar di tengah badai. Tentu lebih mengerikan dari itu. Sewaktu-waktu kapal bisa dibalikkan oleh hantaman ombak dan juga gelombang besar yang kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Danau Galilea agaknya termasuk danau yang cukup sering didera oleh badai. Danau seluas sekitar 166 km persegi dan juga dalamnya sekitar 43 meter ini menjadi tempat di mana para murid Yesus 2 kali diterpa badai atau angin ribut. Pertama yaitu saat mereka bersama Yesus yang tidur di buritan, dan kedua adalah saat mereka berlayar sendiri dan kemudian Yesus menyusul dengan berjalan di atas air. Dua situasi yang berbeda, tapi masalahnya sama, yaitu badai. Mari kita perhatikan dua kisah tersebut. Saat Yesus tidur di kapal, para murid yang panik berseru membangunkan Yesus. Bukan badai yang membangunkan Yesus, tetapi seruan para muridlah yang membangunkan Yesus. Meski kita di tengah masalah yang begitu besar, sepelan apapun doa-doa kita, Tuhan mendengarkan kita. Setelah Yesus bangun, ia segera menenangkan badai itu, lalu menegur ketidakpercayaan para murid. Ini beda dengan kejadian yang kedua, yaitu saat para murid berteriak-teriak karena mengira Yesus adalah hantu. Yang pertama ia lakukan adalah menenangkan para murid, baru menenangkan badai itu. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mau para murid mengerti bahwa ia hadir bersama-sama dengan mereka. Saudara yang terkasih, bukankah peristiwa ini adalah sungguh luar biasa? Tuhan mau hadir apapun badai dan masalah yang datang. Ia mau kita menyadari bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Ia mau kita fokus kepadanya saja,
bukan pada masalah atau hal-hal lain. Ketika Petrus fokus kepada Yesus, membuat Petrus bisa berjalan di atas air. Ketika Petrus berseru kepadanya, Tuhan bertindak meredakan badai, dan badai pun berhenti begitu Yesus naik ke atas perahu. Ini juga yang harus kita lakukan saat masalah datang. Arahkan hati kita kepadanya, berserulah, minta pertolongan kepada Tuhan, dan izinkanlah Tuhan masuk ke hati kita untuk memastikan apa yang harus kita lakukan. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk mempercayai Tuhan dalam segala hal. Karena dengan beriman kepadanya, kita akan merasa tenang karena Tuhan hadir di hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yakinkan kami untuk terus percaya bahwa di tengah badai kehidupan yang kami alami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat tetap tenang walau di tengah badai. Bapa yang baik, saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Saat ini kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Kami mohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati karya kami hari ini. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.